perbedaan antara daging kurban dengan akikah, Pak. Kalau daging kurban semuanya boleh makan, mau kaya dia, mau mampu dia, mau sederhana, mau miskin, mau fakir, boleh makan. Tapi kalau akikah itu dagingnya dibagikan untuk fuqara wal masakin, fakir miskin. Ya, walaupun terkadang terbalik nih. Kita mengakikahkan anak, mengakikahkan cucu, yang kita undang siapa? Kawan-kawan kerja, kawan-kawan kantor, pejabat-pejabat kita undang. Bapak, demi Allah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang roh kita, roh saya ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang mengakikahkan anak, mengakikahkan cucu, yang dia undang pejabat, yang dia undang kawan-kawan kantornya yang notabene mampu, maka hewan kurban itu tidak akan memutuskan pegadaian ikatan antara anak dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena daging akikah itu untuk fakir miskin, anak-anak yatim, biar mereka yang makan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wala'alana minasyakirin. Semoga Allah golongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai, yang mampu mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya setiap sesuatu itu butuh pengorbanan, Bapak Ibu, apapun itu. Kehidupan, pekerjaan, semua yang butuh pengorbanan. Dan ini dilakukan oleh para anbiya. Pengorbanannya luar biasa, hinaan, cacian, makian, harta, zahiran wa batinan. Yes, butuh pengorbanan. Dan lebih spesifik, Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya, mengantarkan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya. Ya bunayya ini ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, di dalam mimpiku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam mimpiku Allah memerintahkan aku untuk mengorbankan engkau. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku?
Tidak ujub-ujub Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi ini Pak langsung ngomong kepada anaknya, enggak. Ya. Fi salasi layalin mutatabi'at, 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim mimpi ini. Tanggal 7 malam ke-8, tanggal 8 malam ke-9, tanggal 9 malam ke-10 Dzulhijjah. Ya. Ada namanya Yaumut Tafkir, ada yang namanya Yaumut Tarwiyah, ada namanya Yaumul Arafah. Mimpi pertama itu Nabi Ibrahim nggak percaya, masih mikir, enggak lah, nggak mungkin. Masa ada perintah untuk menyembelih anak sendiri? Nggak mungkin. Lalu itu mimpi pertama tanggal 7 malam tanggal 8. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pagi tanggal 8 itu bangun, malamnya dia bangun menjelang subuh. Nabi Ibrahim duduk, lalu Nabi Ibrahim sholat. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, apa arti mimpi ini? Lasta minaz zalimin, engkau bukan Tuhan yang zalim, yang menyuruh hambanya membunuh anaknya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu tanggal 8-nya malam Nabi Ibrahim tidur lagi, mimpi lagi dengan perintah yang sama untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Disebut dengan tanggal 8 ini Yaumut Tarwiyah. Kalau dalam musim haji tanggal 8 Dzulhijjah itu namanya Yaumut Tarwiyah. Nabi Ibrahim pun masih ragu, Nabi Ibrahim. Tapi ini udah 2 kali mimpinya, benar atau tidak ya? Benar atau tidak ya? Cuma ini udah 2 kali mimpinya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Lalu tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim tidur lagi malam, mimpi yang ketiga kali. Mimpi yang ketiga kali dengan perintah yang sama, mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Lalu ketika Nabi Ibrahim terbangun, Nabi Ibrahim berkata, "Hadza min amri Rabbi." Ini perintah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Aku yakin ini perintah Allah. Tidak ada keraguan dalam diriku karena udah 3 kali mimpi, ini perintah Allah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut Yaumul Arafah. Yaumul Arafah, kalau pada musim haji itu wukuf, semua wukuf di Arafah. Yaumul I'tiraf. Yaumul Arafah itu dari kata Arafa ya'rifu, ma'rifatan, sadar diri, introspeksi diri, menyerahkan diri tepatnya, Pak. Ya. Jadi orang wukuf, jemaah haji wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Arafah. Dan Arafah diartikan dengan kata-kata sadar, yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanggal 10-nya terbangun Nabi Ibrahim alaihissalam, pada tanggal 10 dia bawa putranya. Disebut dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu Yaumul Hudiyah. Ya, Yaumul Hudiyah atau Aidil Adha, hari penyembelihan. Yaumun Nahar, hari penyembelihan, Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu, kenapa, apa latar belakang yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa, berat, Bapak Ibu, ya. Berat. Diuji untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, Allah punya sifat nggak mau diduakan, Pak. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Hakikat cinta yang hakiki, bukan hakikat, mohon maaf. Cinta yang hakiki adalah milik Allah dan Rasulnya, bukan milik manusia. Allah kepingin menyampaikan pesan kepada kita, jangan berlebihan mencintai manusia, jangan berlebihan mencintai makhluk, karena sesungguhnya cinta yang hakiki, cinta yang pasti itu hanya milik Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekian lama Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, lalu menikah dengan Siti Hajar. Allah anugerahin anak pertama, Ismail alaihissalam. Sekian lama menikah, Allah berikan anak. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah anugerahkan, berikan aku anak keturunan, ya, yang bisa meneruskan keturunanku dan keturunan Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu cintanya Nabi Ibrahim dengan anaknya. Bapak bayangkan, bapak nikah udah puluhan tahun belum punya anak, tahu-tahu istri hamil, Pak. Senangnya kan luar biasa, Pak. Nikah udah, ini contoh Pak Edi nih, nikah punya istri 2. Contoh, Pak. Ya. Udah sekian puluh tahun nikah dengan istri pertama, belum punya anak, lalu dapat perintah dari Allah untuk menikah. Udah sekian tahun lagi nikah, ya. Udah sekian tahun nikah, rambut udah uban, udah kulit udah agak keriput, tahu-tahu Allah anugerahin anak, istri hamil, Pak. Itu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa, ya. Bapak, ibu nikah udah 40-50 tahun, tahu-tahu Allah berikan anak. Wah, itu kan harapan yang sangat luar biasa. Allah kabulkan dan Allah ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Allah berikan anak, itu cintanya luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada satu kalimat yang Nabi Ibrahim alaihissalam katakan kepada anaknya, ya bunayya ini ahabbu minka hubban kasiran min nafsi. Wahai anakku, aku cinta kepada engkau dengan cinta yang sangat besar, bahkan aku lebih cinta kepada engkau daripada diriku. Hati-hati, Pak, ini kalimatnya, Pak. Nabi Muhammad pernah memaksakan diri. Nabi Muhammad pernah memaksakan diri berdoa kepada Allah agar pamannya diberikan hidayah. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan satu ayat. Jibril datang menurunkan satu ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka lan tahdi, ya Muhammad, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bisa memberikan hidayah, karena hidayah itu milik aku, kata Allah. Ada kalimat-kalimat yang terpleset, Pak, yang artinya apa? Walaupun Nabi tetap manusia. Walaupun Nabi tetap manusia, Pak. Kepingin kebaikan. Tidak ada hawa nafsu, Pak. Perkataan Nabi Muhammad, perkataan Nabi Ibrahim bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi menyatakan dia juga manusia, dia cinta dengan kebaikan. Nabi Muhammad cinta dengan pamannya agar pamannya tidak disiksa di neraka. Mohon kepada Allah, berkali-kali mohon kepada Allah, berkali-kali mohon kepada Allah. Lalu Allah turunkan satu ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah, Muhammad, karena hidayah petunjuk itu aku yang berikan. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya ini ahabbu ilaika hubban kasiran min nafsi. Wahai anakku, aku cinta kepada engkau dengan cinta yang besar, melebihi cinta pada diriku. Allah nggak mau dengar itu, Pak, karena cinta hakiki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makna yang kedua, Allah pangkas, Allah habiskan sifat keegoan manusia. Allah pangkas sifat keegoan manusia, keakuan manusia. Kalau dalam bahasa Arabnya al-ananiyu atau ananiyun, keakuan, keegoan. Allah pangkas itu, Pak. Allah pangkas sifat ini agar manusia itu sadar kita ini hamba Allah. Kita ini makhluk Allah. Kita bukan sang pencipta, tapi kita makhluk, kita ciptaan, Bapak Ibu. Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harta titipan dari Allah, anak titipan dari Allah, semuanya titipan dari Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang banyak melalaikan manusia itu apa Bapak Ibu? Keluarga. Keluarga Pak. Ini yang banyak melalaikan manusia Pak, keluarga. Ya. Kita bisa lihat suami Pak, suami bisa batal ke masjid, udah niat mau sholat jemaah di masjid, itu bisa batal gara-gara istri uring-uringan Pak. Betul tidak? Ya. Kalau udah istri uring-uringan Pak, itu suami kalah, netralitasnya sebagai seorang laki-laki itu kalah Pak. Ya. Allahu Akbar, azan isya nih, istri ngajak pergi Pak. Papa kita ke swalayan, papa kita ke tepi laut, itu bisa kalah Pak azan Pak. Ya. Begitu juga dengan menurutin keinginan anak, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum. Harta anak, ini kita bahas anak dulu, keturunan dulu Pak, keluarga dulu Pak. Ya. Bisa berubah, yang baik bisa berubah jadi tidak baik gara-gara apa? Keluarga Pak. Yang koruptor itu Bapak Ibu apa orang miskin? Enggak Pak, enggak, orang kaya Pak. Apa kekurangan? Tidak, mereka semua berkecukupan Pak. Tapi 50% lebih pengaruhnya adalah pengaruh keluarga, istri, anak. Hati. Dan harta benda bisa melupakan kita Bapak Ibu. Min zikrillah, lalai, jabatan, harta. Ya, ini Allah ingatkan kita dengan dua ini. Jadi jangan terlalu berlebihan dengan dua ini. Wa amwalukum la tulhikum amwalukum wala auladukum. Harta, keturunan, hati-hati dengan dua ini, karena dua ini bisa membuat kita berubah menjadi orang yang egois. Menjadi orang yang egois, menganggap ini adalah hak kita, menganggap ini adalah milik kita. Ketika Allah ambil, kita stres. Makanya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah gugur keegoan manusia. Allah kepingin menanamkan di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam dan di dalam hati kita semuanya titipan Allah Jalla Jalaluh, bukan milik kita sepenuhnya, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yu'ti may yasha wa ya'khudhu may yasha. Allah memberikan apapun sekehendak Allah dan Allah mengambil apapun juga sekehendak Allah. Memberi tanpa pintu, mengambil juga tanpa pintu. Allah ngasih jabatan Pak, baru 2 bulan dilantik atau ditangkap KPK, ada atau tidak? Hanya Allah kasih Pak, tapi diambil lagi oleh Allah. Saya punya sahabat baru punya anak Pak. Tadi di kapal, saya nyampe jam 5.15 gitu. Di kapal tadi saya dapat WhatsApp. Udah lama kepingin punya anak perempuan Pak. Udah lama kepingin punya anak perempuan. Dia punya anak satu laki-laki. Udah lama kepingin punya anak perempuan. Dan istrinya hamil, alhamdulillah. Lalu tadi jam 3.22 istrinya melahirkan, alhamdulillah anaknya perempuan. Jam 17.05 atau jam 17.05-06 gitu saya dapat WhatsApp lagi, istrinya meninggal dunia. Sedih dia, ya, sahabat baik saya sedih, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah kalau mau memberi sekehendak Allah, kalau mau ngambil juga sekehendak Allah Tabaraka wa Taala. Jadi jangan berlebihan Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan, engkau jangan berlebihan cintamu Ibrahim, anakmu itu dari aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, ini yang paling penting Pak. Pelajaran yang ketiga Pak, jangan takut berbuat baik untuk Allah. Jangan takut berbuat baik untuk Allah. Apa ujub-ujub Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya naik ke Bukit Tursina lalu menyembelih anaknya? Tidak Pak.
Itu ejekan-ejekannya luar biasa. Syaitan, iblis laknatullah alaihi berkata, Ibrahim, itu bukan perintah Tuhanmu. Kalau Tuhanmu menyuruh engkau menyembelih anakmu, mengorbankan anakmu, berarti bukan Tuhanmu, itu bodoh berarti. Nabi Ibrahim itu dibodoh-bodohkan, Pak. Allah pun dibodoh-bodohkan. Bodoh engkau Ibrahim, ngapa engkau mau menyembelih anakmu? Tapi Nabi Ibrahim ketika mempertahankan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, mau apa kata orang, mau apa ujian cobaan yang disampaikan oleh syaitan iblis laknatullah alaih, Nabi Ibrahim tegak lurus, Pak. Hadza min amri rabbi. Allah mengajarkan kepada kita jangan khawatir untuk berbuat baik kepada Allah. Gak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Nggak ada yang sia-sia. 1 rupiah kita kasih kepada orang lain, itu nggak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ganti sebelum Allah cabut nyawa kita. Ada dua, Pak. Allah tidak akan mencabut nyawa kita sebelum Allah sempurnakan nikmat untuk kita. Allah tidak akan mengganti apapun yang kita korbankan untuk Allah sebelum Allah mencabut nyawa kita. Yakin itu, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan keyakinan Nabi Ibrahim ini perintah Allah, ini satu kebaikan, nggak ada keraguan pada Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu untuk berbuat baik, nggak usah ragu, Pak. Nggak usah ragu, mau ngasih kepada siapa aja kasih, mau bantu masjid bantu, mau nyumbang nyumbang, mau korban korban, nggak usah ragu, Pak. Nggak ada salah alamat ketika kita berbuat baik, Bapak Ibu. Nggak ada salah alamat, Pak. Salah alamat hanya Ayu Ting Ting, Pak. Iya, alamat palsu. Nggak ada salah alamat. Ustadz, saya salah ngasih orang. Nggak ada. Walaupun salah ngasih orang, Pak, itu kebaikan dan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada salah alamat bagi Allah, Pak. Allah nggak punya alamat palsu, Pak. Jelas. Allah baik dan menyukai yang baik-baik. Halal jelas, haram jelas, nggak bisa digabung, Pak. Tengah-tengahnya baru nggak jelas, ini nggak bisa digabung. Dan Allah yang maha baik, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Ketika tidak ada keraguan dalam diri kita, Bapak Ibu, ketika kita hakul yakin, ini adalah satu kebaikan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya, walaupun misal zarah, walaupun sebesar biji sawi kebaikan itu, Pak. Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, walaupun sebesar biji sawi, Allah akan balas kebaikan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya, satu-satunya putra Nabi Ibrahim ketika itu, Pak, Ismail, Pak. Belum ada yang lain. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ketika Nabi Ibrahim yakin ini adalah perintah Allah dan ini ada kebaikan dan Allah akan mengganti setiap kebaikan, apa Allah menzalimi Nabi Ibrahim? Tidak. Kita belajar dari sini, Pak. Tidak ada yang miskin dengan sedekah, tidak ada yang miskin dengan berkorban, tidak ada yang susah dengan berbuat baik, Bapak Ibu. Nggak ada yang susah, Pak. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diganti oleh Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janji, Bapak Ibu. Enggak, Allah nggak pernah mengingkari janji. Apa yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak? Apa yang diganti? Yang pertama, Allah ganti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan takwa. Takwa adalah derajat paling tinggi dari keimanan seorang hamba. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang dinilai oleh Allah bukan dagingnya, bukan darah hewan kurban itu, tapi yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita. Kita takwa atau tidak. Dan Allah berikan derajat takwa itu. Yang kedua, Allah ganti, Pak. Allah ganti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan betul-betul seekor kibas, seekor domba yang besar. Ismailnya selamat, Ismail kecil hidup kembali, lalu Allah ganti dengan seekor kibas, domba yang besar, Allah selamatkan. Artinya apa? Setiap pengorbanan kita pasti akan diganti oleh Allah, Pak.
Infak sodako kita, apa yang kita korbankan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti, Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak diganti oleh Allah, Pak. Bahkan berlipat ganda diganti oleh Allah. Wa masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Berlipat-lipat, Pak, diganti oleh Allah. Bukan hanya 7 kali lipat, bukan hanya 70 kali lipat, bukan hanya 700 kali lipat, bukan hanya 7.000 kali lipat, bukan hanya 700.000 kali lipat, bukan hanya 7 juta kali lipat, tapi yudha'ifu liman yasha, berlipat-lipat ganda. Yudha'ifu liman yasha artinya nggak bisa dihitung saking banyaknya, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan takut, Pak, berkorban jangan takut, Pak. Jangan takut, Allah pasti akan ganti. Semakin besar pengorbanan kita, Allah akan ganti dengan yang besar. Semakin besar juga. Ya. Tukang goreng aja berangkat haji, masa kita nggak bisa korban, Bapak Ibu? Ya. Yang tukang nyapu jalan pagi aja, Pak, ikut korban, Pak. Ya, jemaah saya itu tiap pagi nyapu, Pak. Gajinya hanya 1.500.000, Pak. Tapi ikut korban. Ikut korban dia, Pak. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang diganti, Pak. Ya. Dan besar sekali pahala kurban itu, Pak. Fi kulli sya'rin ajrun lahu. Apa kata Nabi, di setiap helai bulu korban, hewan korban itu kita dapat pahala satu helai, satu pahala. Ya. Tanpa mengurangi pahala. Wah, ini satu lembu 7 orang, kita udah bahas kemarin ya. Kita nggak bahas lagi kenapa satu lembu 7 orang boleh nggak lebih, satu kambing 1 orang boleh nggak lebih. Kita udah bahas minggu kemarin itu. Tanpa mengurangi pahalanya, Pak. Artinya apa? Kita yang berkorban bisa nggak ngitung berapa helai bulu kambing yang kita korbankan, berapa helai bulu sapi, lembu yang kita korbankan? Nggak bisa kan, Pak? Artinya apa? Allah melipat gandakan pahalanya. Allah melipat gandakan pahalanya. Jangan takut, jangan ragu. Yudha'ifu liman yasha. Ya. Dan yang terpenting, Bapak Ibu, ashidu zabihatakum. Nah, ini sering kita lalaikan, Pak. Ashidu zabihatakum. Tatanazzalu alimul malaikah fad'u rabbakum. Yang berkorban, saksikan hewan kurbannya disembelih. Saksikan hewan korbannya disembelih. Kenapa? Ketika itu Allah turunkan malaikat sampai dari tetesan darah pertama sampai tetesan darah terakhir. Fad'u rabbakum, berdoa kalian kepada Allah, karena tugas malaikat itu membawa doa kalian kepada Allah. Ya. Jadi dari mulai tetesan darah terakhir, darah pertama sampai tetesan darah terakhir, isi, Pak, dengan doa. Isi dengan doa. Ya, doa apa saja. Minimal satu doa, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal itu. Ya. Doa. Ustadz, yang nggak korban gimana? Yang nggak korban ya doa aja juga, Pak. Kali aja malaikat kebawa juga doa kita, Pak. Ya, doa juga. Syukur-syukur malaikat bawa doa kita nih. Ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan makan daging kurbannya, Pak. Silahkan makan daging kurbannya. Inna fil lahmil hudiyya barakah, kata Nabi. Sesungguhnya di dalam daging korban itu ada keberkahan. Makanya ada filosofi makan daging korban, orang yang kena darah tingginya nggak kambuh. Orang yang kena kolesterol makan daging korban, kolesterolnya nggak kambuh. Yang asam urat nggak kambuh, Pak. Ya. Apakah itu benar? Benar, Pak. Benar. Sampai kapan? Hatta ayyamut tasrik, sampai hari tasrik, Pak. Nah, ini dibahas oleh Imam Ibnu Sina dalam kitab Kitabut Tibbi, kitab kedokteran Ibnu Sina.
Jadi keberkahan daging korban itu fi yaumun nahar, hari pertama, fi yaumit tasrik al-awal, 11 Zulhijjah hari tasrik pertama, fi yaumit tasrik as-sani, 12 Zulhijjah hari tasrik sani yang hari tasrik kedua, fi yaumit tasrik as-salis, hari tasrik ketiga, 13 Zulhijjah. 4 hari nih Pak, ada keberkahan Pak. Tapi setelah itu udah jadi daging biasa. Udah jadi daging biasa Pak. Ya. Keberkahannya ya ketika itu di hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, di hari tasrik itu ada keberkahan dalam daging korban itu. Makan Pak. Ya. Dan jangan mengumpul-ngumpulkan daging korban Bapak Ibu. Saya sampaikan dalam pengajian kemarin di Kijang, kita kalau dibilang bodoh marah, dibilang nggak pinter marah, fakir lebih boleh lagi Pak. Dan wafihinin pernah terjadi sesuatu pada satu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan daging kurban itu kepada orang Majusi yang miskin. Artinya orang non Muslim yang miskin pun boleh dikasih daging kurban. Boleh Pak. Ya, kalau ada orang non Muslim dia miskin, nggak pernah makan daging, disedekahkan daging korban boleh atau tidak? Boleh Pak, boleh sekali. Yang penting semuanya udah rata dapat Bapak Ibu, ya, semuanya rata dapat. Dan ada perbedaan antara daging korban dengan akikah Pak. Kalau daging korban semuanya boleh makan, mau kaya dia, mau mampu dia, mau sederhana, mau miskin, mau fakir, boleh makan. Tapi kalau akikah itu dagingnya dibagikan untuk fuqara wal masakin, fakir miskin. Ya, walaupun terkadang terbalik nih. Kita mengakikahkan anak, mengakikahkan cucu, yang kita undang siapa? Kawan-kawan kerja, kawan-kawan kantor, pejabat-pejabat kita undang. Bapak, demi Allah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang roh kita, roh saya ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang mengakikahkan anak, mengakikahkan cucu, yang dia undang pejabat, yang dia undang kawan-kawan kantornya yang notabene mampu, maka hewan kurban itu tidak akan memutuskan pegadaian ikatan antara anak dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena daging akikah itu untuk fakir miskin, anak-anak yatim, biar mereka yang makan. Biar mereka yang makan, biar mereka yang menikmati. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini Pak? Sebelum kita lanjutkan, silakan Pak. Pertanyaan yang pertama, kita dari makhluk secara berlebihan, batasnya berlebihan yang seperti apa? Baik, saya jawab dulu boleh Pak, biar nggak lupa. Apa batasan berlebihan dalam kalimat la tulhikum? La tulhikum itu jangan sampai melalaikan kalian. Itu batasannya. Ya, ini batasannya adalah barometernya yang melalaikan. Aturannya kita sholat, kita nggak jadi sholat. Aturannya kita ke masjid, kita nggak jadi ke masjid. Aturannya kita berbuat baik, kita nggak jadi berbuat baik. Batasannya adalah kata-kata lalai, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian. Jadi kalau ada yang melalaikan, berarti cinta kita udah berlebihan nih Pak. Makanya di dalam bahasa Al-Quran jelas, amwalukum wa auladukum, harta benda kalian dan anak keturunan kalian, artinya keluarga. Ya, Bapak, ibu-ibu, kalau dulu-dulu kita sering dengar cerita tausiahnya Zainuddin MZ Pak, almarhum, ya, Allah tempatkan beliau dalam surga. Beliau pernah tausiah ada seorang ustadz nggak jadi gagal ceramah gara-gara ribut dengan istri, suruh megang anak, suruh gendong anak, baru mau baca suruh gendong anak, baru mau nulis suruh jaga anak, akhirnya bingung dia, nggak ada yang mau disampaikan. Ya, makanya dalam bahasa Al-Quran amwal wa aulad, harta, keturunan, keluarga, karena kedua-duanya ini yang bisa membuat kita lalai. Ya, itu barometernya Pak. Yang kedua, zaman sekarang apa bedanya ini itu budaya atau ini hanya sebagai
misalnya pada lagi dikatakan Amin. itu sebagai hidayah yang seperti apa atau itu hanya sebagai bunga tidur. Terima kasih. Kalau itu baru Mimpi. Gimana Pak? Gimana Pak? Saya kalau udah dengar Pak Acang nikah itu jadi nggak fokus. jadi zaman sekarang ini mimpi itu dikatakan hidayah yang seperti apa? Baik. Atau mimpi itu hanya sebagai bunga tidur. Baik. Misalnya tadi Pak Acang dinikah lagi. Baik. Kapan itu dikatakan sebagai hidayah atau hanya sebagai bunga tidur. Terima kasih. Mimpi. Allah Tabaraka wa Ta'ala terkadang memberikan satu petunjuk, satu arahan itu melalui mimpi, Pak. Yang disebut dengan burhan. Ya, itu melalui mimpi. Ada orang yang Allah berikan petunjuk melalui mimpi. Ada orang yang Allah berikan petunjuk melalui firasat. Ya. Orang yang mimpi kebaikan itu nggak ada godaan syaitan, nggak ada iblis di dalamnya. Ada orang yang mimpi, saya kalau bicara mimpi itu mau nangis. Ada orang yang mimpi, Pak, Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Kamu kemari, ini akan terjadi. Yang terjadi ini, itu melalui mimpi, Pak. Iya, itu melalui mimpi. Allah yang memberikan. Oh ya, udah, ini orang ini aku berikan petunjuk melalui mimpi. Disebut dengan burhan. Cek. Disebut dengan burhan, ya. Apakah ada mimpi itu bunga tidur? Ada, Pak. Mimpi yang bagaimana disebut bunga tidur? Bapak Ibu sebelum tidurnya menghayal nih. Tahu-tahu mimpi. Ya, kalau mimpi nikah lagi itu itu harapan, Pak. Ya, jadi kalau Pak Acang mimpinya nikah lagi itu bukan bunga tidur tapi itu pengharapan dari Pak Acang ke bawah mimpi. Seperti itu. Ya. Dan terkadang ada dengan firasat, Pak. Bapak Ibu pernah nggak firasatnya itu jadi kenyataan? Ya, terkadang Allah memberikan petunjuk melalui firasat. Terkadang Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Itu disebut dengan burhan. Dalam Al-Quran dikatakan sebagai burhan. Ya, Ustadz, saya mimpi digigit ular. Ini gini juga, Pak. Kalau kita belajar akidah, baru kita tahu, Pak. Baru kita tahu ada yang disebut dengan malahi. Malahi itu apa ya? Mimpi yang dikatakan oleh orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu, Pak. Kalau kejatuhan cecak nanti dapat berita nggak baik. Kalau mimpi digigit ular artinya apa, Pak Edi? Ada yang ada dikejar perempuan mau nikah. Kan Ustaz, tapi ini terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena kita meyakinkan itu. Iblis main di dalamnya. Ya. Bulu mata jatuh. Saya pernah gara-gara bulu mata jatuh berantem, Pak. Rindu dengan siapa? Rindu dengan siapa? Nggak ada mikirin apa-apa. Tuh bulu matanya jatuh kayak gitu. Padahal bulu matanya memang saat itu jatuh, Pak. Ya. Jadi terkadang dengan belajar akidah baru kita yakin, oh ternyata ini nggak benar. Tapi catatan yang pertamanya, Pak Edi, terkadang mimpi itu Allah yang mendatangkan, Allah yang memberikan sebagai petunjuk. Dalam bahasa Al-Quran disebut burhan, dan itu bisa terjadi. Ya, itu bisa menjadi kode, isyarah. Ya, kalau bahasa dalam kajian ma'rifatnya adalah isyarah. Isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada isyarah, ini seperti ini loh. Ini anak kamu seperti ini loh. Terkadang kan kita ada mimpi, Pak, kok anak kita kayaknya di sana, di luar kota nggak baik-baik aja. Lalu ketika telepon dia sakit. Ya, itu ada. Dan saya ngalamin, Pak, melalui mimpi. Dan firasat itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Cara mendapatkannya bagaimana? La tatruki shalah, jangan tinggalkan salat. Sesusah apapun jangan tinggalkan salat, Pak. Jangan tinggalkan salat. Ya. Dan kita kan diajarkan oleh para guru-guru kita untuk sering membaca sholawat. Ya.
sering membaca salawat. Ada salawat azgil zalimin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini juga bagus. Ketika kita mendapatkan kayaknya ada firasat yang nggak benar nih, ini kayaknya ada mimpi yang nggak benar, baca salawat ini, Allah akan tunjukkan itu, Pak. Allah akan buka, akan diurai oleh Allah mimpi kita benar atau tidak. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Bang. Pak Acang jangan dikasih mic, bahaya kalau udah bicara nikah. Pak Acang jangan kasih mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dan kita sering dihubungkan dengan peristiwa peninggalan Ya. makna setelah perubahan itu dengan perubahan yang dan COVID. Baik. Jadi awal pertama cerita kurban itu betul-betul dari anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Ya. Udah diajarkan dari kakek nenek kita, keturunan kita, Pak. Dari anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Siapa di antara mereka yang paling tulus korbannya? Siapa di antara mereka yang memberikan yang terbaik? Itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gara-gara apa? Lagi-lagi konsepnya adalah terlalu mencintai dunia, makanya ada konsep kurban. Sayyidatuna Hawa, Bapak Ibu, itu Pak, anaknya berapa anak Nabi Ibrahim alaihissalam? 40, Pak. 40 anak. Dari 40 ini baru lahir sampai kita, Pak. Lahir saya, Pak Edi, Pak Acang, Pak Tarmizi, semuanya lahir kita. Ya. Lahir kita nih, Pak. Setiap Siti Hawa mengandung, hamil, melahirkan anak sepasang dan nikahnya nikah silang, Pak. Ya. Yang satu dapat yang cantik, yang satu dapat yang nggak cantik. Lalu Allah kepingin menilai dari Habil dan Qabil, coba kalian berkorban. Siapa yang paling tulus di antara kalian? Fatukubbila ahaduhuma, Allah terima salah satu kurban dari mereka dan Allah tolak salah satu kurban dari mereka. Ya. Pelajarannya apa? Pertama, jangan berlebihan mencintai makhluk Allah. Yang kedua, ketulusan, keikhlasan. Bapak Ibu, kalau ada yang ikhlas, ambil, Pak. Karena Allah mengajarkan keikhlasan, bukan banyaknya yang dinilai oleh Allah. Tapi yang dinilai oleh Allah tulus, keikhlasan. Kalau ada yang ikhlas sedikit lebih baik daripada pengharapan Bapak Ibu. Ya. Kita diajarkan oleh Allah ketulusan, Pak, ikhlas. Udah kasih aja, Pak. Nanti kita mau dibohongin, kita mau dikhianatin, kita mau diapain, ya sulit, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya hati, dia tidak akan mengkhianatin. Kalau dia manusia, dia nggak akan mau mengkhianatin. Ya. Kenapa? Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan kita apa, Pak? Tugas kita apa? Udah berbuat baik aja, udah buat baik aja. Mau dibalas tidak dibalas, mau diucapkan terima kasih atau tidak, udah berbuat baik aja. Seperti itu, Bang. Ada yang lain, Pak? Masih ada waktunya? Masih 2 menit. Ada pertanyaan lagi? Ibu ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Masalah pengorbanan pada saat yang memberi bukannya digaji seorang pemimpin terus. Baik. Yang saya ditanyakan, adakah yang menjelaskan ayat Al-Quran atau hadis Al-Quran itu di mana posisi Nabi Ismail pada saat itu seperti itu? Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, dalam hadis Sahih Imam Muslim, Nabi Ibrahim memanjat bukit, ya. Lalu memang udah disiapkan betul-betul kayak kita, Pak. Apa yang kita kerjakan sekarang itulah selayaknya yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menggali lubang, lalu Nabi Ibrahim meletakkan satu kayu untuk menyandarkan kepala Ismail alaihissalam. Ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menutup Ismail dengan kain hitam. Kenapa? Biar nggak kelihatan darahnya, Pak. Karena kalau ditutup dengan kain putih, darah itu kan jelas merah. Kontras di antara putih dengan merah, Pak. Kelihatan. Dengan kain hitam nggak kelihatan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memegang dagu Nabi Ismail alaihissalam dan agak mengangkatnya sedikit, mendorong sedikit. Biar apa? Biar lehernya tegang. Jadi ketika disayat, ketika disembelih,
itu nggak kesakitan. Dan ini etika, Pak. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Asahlah pisau kalian. Wah, ya, asinu zabihatakum, perbaikin cara kalian menyembelih, dan asah tajamkanlah pisau kalian. Itu adab kefiyah, tata cara dalam berkorban. Ditambah oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana cara memegang kepala hewan kurban itu. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail untuk mengangkat Nabi Ismail dan membaringkan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ujub-ujub pakai tali, kakinya dikasih tali, masukin kayu, tarik, banting, geret. Kan ini kalau seandainya hewan kurbannya kayak Mas Muji enak, kalau kayak Pak Edi merontak dia. Jadi ada etika tata caranya, kefiyah tata caranya kita bahas minggu depan insyaallah. Masih satu bab lagi tentang kurban, agar ya kita muncul giroh, semangat untuk berkorban. Allah pasti ganti Bapak Ibu. Ya, letak keimanannya sampai kita mau ambil uang ikut korban. Barometernya yang punya emas sampai mau jual emasnya ikut korban. Nah itu barometer, Pak, tanda cinta kita kepada Allah. Kita buktikan minggu depan. Ya, Pak Edi jual mobilnya untuk korban insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.